Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos Presiden tahun 2020. KPK memanggil 4 orang sebagai saksi dalam pengembangan perkara penyaluran bansos di Kementerian Sosial atau Kemensos. Keempat orang itu diperiksa sebagai saksi untuk Direktur Utama Mitra Energi Persada atau MEP, Ivo Wongkaren, yang kini kembali ditetapkan sebagai tersangka. Tessa mengatakan saat ini kasus tersebut tengah dikembangkan penyidikannya. Tim penyidik mengusut adanya dugaan korupsi pengadaan bansos Presiden saat penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Tessa mengatakan 4 orang yang dipanggil itu terdiri atas 3 pegawai Kemensos dan 1 pihak swasta. 1. Iskandar Zulkarnain, PNS pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2. Rizky Maulana, Kasubag Kepegawaian Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. 3. Victoria Saud Hamonangan, KA Subdit Penanganan Bencana Sosial dan Politik, Dit Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial atau Ditpes KBS, Kementerian Sosial Republik Indonesia. 4. Anang Kurniawan, Sales Manager CP Pacific Harvest. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi bansos beras yang membuat Direktur PT Bandagara Reksa atau BGR Kuncoro Wibowo divonis 6 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengetuk putusan pada Senin 10 Juni lalu. Kuncoro dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan korupsi yang dilakukan selama periode pandemi COVID-19 juga menjadi pertimbangan memberatkan. Kuncoro juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah. Apabila denda tak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 12 bulan. Hakim juga membacakan vonis untuk 5 terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi bansos beras di Kemensos tahun 2020 hingga 2021 ini. 5 terdakwa itu adalah Budi Susanto selaku Direktur Komersil PT Bandagara Reksa, April Kurniawan selaku Vice President Operation and Support PT Bandagara Reksa. Kemudian Ivo Wongkaren selaku Direktur Utama Mitra Energi Persada atau MEP sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada atau PTP. Lalu Roni Ramdhani selaku Tim Penasihat PT PTP dan General Manager PT PTP serta Rikat Cahyanto selaku Direktur PT Envio Global Persada atau IGP. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap awal mula dugaan korupsi bansos Presiden terungkap. Cerita terkuaknya kasus korupsi ini disampaikan juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK Jakarta pada Rabu 26 Juni 2024. Tessa mengatakan kasus korupsi bansos Presiden pertama kali ditemukan ketika penyidik memilah barang bukti terkait operasi tangkap tangan pejabat Kemensos pada 2020 lalu. Kasus itu berkaitan dengan pejabat Kementerian Sosial yang merupakan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka penerima suap. Tessa mengatakan saat kasus Juliari, banyak alat bukti yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Barang bukti yang menyangkut perkara bansos itu juga berbeda dengan perkara suap Juliari. Barang bukti tersebut kemudian diserahkan ke Direktorat Penyelidikan. Selanjutnya, KPK mencari peristiwa pidana dalam pengadaan bansos Presiden. Setelah alat bukti cukup, ditetapkanlah tersangka seorang pengusaha bernama Ivo Wongkaren. Modusnya dalam kasus korupsi bansos Presiden ini adalah dengan mengurangi kualitas.
Kaitan kasus dugaan korupsi Bansos Presiden, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 125 miliar rupiah. Namun, angka itu masih perhitungan sementara. Proses perhitungan kerugian negara sampai saat ini masih berlanjut. Bukan hanya itu, Ivo rupanya juga terlibat dalam kasus distribusi bansos untuk keluarga penerima manfaat pada program Keluarga Harapan atau PKH Kementerian Sosial. Ia telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk KPM pada program PKH Kementerian Sosial. Ivo pun telah dijatuhi vonis 13 tahun penjara dalam kasus tersebut.